Tahun 2025. Di tengah berbagai tantangan dan ketidaksempurnaan, DPR RI terus menjalankan amanah dengan kesadaran penuh untuk selalu menyempurnakan. Bersama seluruh rakyat, kita mengarungi 1 tahun perjalanan DPR RI. Perjalanan yang menguji untuk terus memperbaiki sekaligus menguatkan. Tahun ini menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan kenegaraan, menghantarkan capaian, sekaligus mengakui berbagai tantangan yang masih harus ditata bersama. Momentum sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI menjadi ruang konsolidasi nasional agar seluruh agenda pembangunan tetap berada pada rel yang berpihak kepada rakyat. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat berjalan dengan menghasilkan beberapa keputusan signifikan. Sejumlah undang-undang strategis berhasil disahkan, memberikan arah baru yang relevan dan sesuai dengan berbagai sektor kehidupan bangsa. UU Minerba, undang-undang pertama yang disahkan pada tahun 2025 adalah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus mendorong hilirisasi, peningkatan penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja. UU TNI, DPR juga menyetujui RUU TNI menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum atas peran TNI, termasuk dalam operasi militer selain perang seperti penanggulangan terorisme, bantuan bencana, dan pengamanan objek vital nasional. UU ini juga mengatur penugasan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tertentu, serta penyesuaian usia pensiun, guna mengoptimalkan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman. UU tentang pembentukan atau penataan kabupaten dan kota di Sulawesi. DPR selanjutnya mengesahkan 10 undang-undang tentang kabupaten dan kota di beberapa daerah di Sulawesi. Ke-10 undang-undang tersebut membahas pembaruan batas wilayah dan status daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan lokal khususnya daerah Sulawesi. Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terus diupayakan agar pelayanan terus berjalan optimal. Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh memastikan setiap tahapan ibadah berjalan lebih tertata, aman, dan nyaman, mulai dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga kepulangan ke tanah air. UU APBN 2026. DPR RI secara resmi mengesahkan APBN tahun anggaran 2026 menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan menjadikan APBN 2026 sebagai landasan fiskal pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat. UU BUMN. Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Perubahannya cukup menguatkan kelembagaan melalui pembentukan BPBUMN, penegasan larangan rangkap jabatan, serta penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, guna memastikan BUMN dikelola lebih profesional dan berdaya saing bagi perekonomian nasional. UU Kepariwisataan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang kepariwisataan menjadi arah baru pembangunan pariwisata nasional, menegaskan pergeseran menuju ekosistem pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan regulasi yang mendorong penguatan pengelolaan destinasi, promosi berbasis budaya, dan pelibatan aktif masyarakat lokal yang menjadi bagian utama dari pembangunan pariwisata Indonesia. UU Perjanjian Ekstradisi RI Rusia. Pengesahan undang-undang berikutnya memuat perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang menegaskan komitmen kedua negara dalam penegakan hukum lintas batas. Kerjasama ini mengatur ekstradisi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun. Ini mencakup kejahatan serius seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya, guna mencegah pelaku hukum melarikan diri dari proses peradilan. UU KUHAP. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah disahkan menjadi undang-undang. KUHAP baru yang telah dibahas selama hampir 2 tahun disusun untuk mendampingi berlakunya KUHP nasional mulai 2 Januari 2026. Dengan tujuan menyeimbangkan kewenangan negara dan memperkuat perlindungan hak warga negara, regulasi ini diharapkan menghadirkan proses peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan yang objektif. UU Penyesuaian Pidana. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana menjadi undang-undang.
UU ini menjadi langkah penting menyiapkan sistem pemidanaan nasional sering berlakunya KUHP Nasional tahun 2026. Penyesuaian dilakukan agar seluruh aturan pidana, baik dalam undang-undang sektoral maupun peraturan daerah, selaras, adil, dan konsisten. Keseluruhan produk legislasi ini menegaskan komitmen DPR RI dalam menghadirkan fondasi kebijakan yang adaptif, berpihak, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai mandat dan kebutuhan publik. Komisi 2 DPR RI mengambil langkah tegas dengan membatalkan penundaan CPNS dan P3K, memastikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi para pelamar yang telah menunggu. Tak berhenti di sana, DPR RI juga mengawal serius persoalan tenaga guru madrasah, memperjuangkan kejelasan status serta peningkatan kesejahteraan mereka sebagai garda depan pendidikan bangsa. Di sektor kelautan, kontroversi pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi mendapat perhatian serius. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut wajib berizin dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas demi melindungi hak nelayan dan kepentingan publik atas laut Indonesia. DPR RI menjalankan fungsi anggaran sebagai instrumen utama untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Melalui pembahasan yang ketat dan pengawasan berlapis, DPR memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan fungsi anggaran ini, DPR RI menjaga agar pembangunan nasional berjalan adil, berkelanjutan, dan merata. Di tingkat internasional, DPR RI terus menjalankan diplomasi parlemen untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global. Salah satu peran strategis tersebut diwujudkan melalui kepercayaan sebagai tuan rumah konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam atau PUIK. Partisipasi aktif dalam P20, kontribusi di PUIK, serta agenda BKSAP lainnya memastikan kepentingan Indonesia tersuarakan di forum internasional. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI juga mendorong penghentian agresi Israel dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam sidang ke-150 Interparliamentary Union atau IPU di Uzbekistan. Melalui BKSAP, DPR RI terus memperkuat dialog, kerjasama, dan solidaritas internasional untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah global. Diplomasi parlemen menjadi wujud bahwa DPR ikut menjaga citra dan kepentingan Indonesia di mata dunia. Tahun 2025 juga menjadi tahun yang mengingatkan kita akan kekuatan aspirasi rakyat. Demo besar pada bulan Agustus menjadi momentum evaluasi bersama. DPR merespon dengan langkah-langkah cepat, mulai dari peninjauan kebijakan hingga pemenuhan tuntutan masyarakat. Aspirasi rakyat kembali ditegaskan sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal prioritaskan pemulihan akses nasional. DPR RI mendorong pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Menjelang akhir tahun, bencana besar melanda Sumatera. DPR RI hadir, memberi bantuan langsung, mengawal mitigasi, dan pemulihan pasca bencana, memastikan koordinasi lintas lembaga berlangsung cepat dan tepat. Bantuan langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak sebagai wujud kehadiran negara dalam situasi kemanusiaan. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa solidaritas dan semangat kolektif adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Seluruh perjalanan sepanjang 2025 mengarah pada satu tujuan, transformasi DPR RI. Kita, seluruh anggota DPR RI harus selalu mawas diri dan menyadari bersama bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat agar kehidupannya semakin mudah dan sejahtera. Transformasi ini tentang membangun kepercayaan, tentang menghadirkan lembaga perwakilan yang lebih matang, inklusif, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kita tempuh bersama, dan bersama pula kita melangkah menuju Indonesia yang lebih baik.